Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Bapak berbicara, silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begitu. Jawab ngawur-ngawur gitu, nggak sesuai konteks. Saya nggak mau jawab karena pertanyaannya sangat receh. Ini pertanyaan bukan untuk ditanyakan. 1, 2, 3. Halo, selamat datang di Serangkai Sahabat Barang Kardiasa. Dan kali ini kita akhirnya kembali lagi dalam segmen ngobrolin debat Capres 2024 yang harusnya itu aku rilisnya hari Senin, tapi karena hari Senin ada ya agenda lah ya, jadi akhirnya aku baru bisa sempat untuk bikin hari ini dan semoga bisa langsung rilis per hari Rabu 24 Januari 2024. Dan debat kali ini itu adalah debat cawapres, ya ini ada debat keempat dengan tema energi, sumber daya alam, pajak karbon, pangan, lingkungan hidup, dan agraria serta masyarakat adat. Wah, ini temanya agak cukup berat, apalagi berkaitan dengan lingkungan. Banyak aspek yang kemarin sempat tersinggung sedikit kan di waktu pembahasan ekonomi, yaitu terkait carbon capture and storage, dan itu kan memang sebenarnya lebih fokusnya ke tema kali ini, yaitu di debat keempat yang mana membahas berkaitan dengan energi dan sumber daya alam, lingkungan, dan lain-lain gitu. Dan masyarakat adat juga ini menarik banget sebenarnya secara debat, dan secara materi ataupun secara substansi sebenarnya memang ini agak berat kalau ngelihatnya dari sisi masyarakat. Berbeda dengan debat capres yang sebelumnya terkait pertahanan, itu kan kayaknya pembahasan terkait TNI, Polri, terus alat perang itu tuh lebih common aja di kita. Tapi kalau pembahasan terkait dengan lingkungan ini tuh rumit banget gitu. Apalagi kalau aku kan kerja memang di bidang terkait bangunan, itu tuh kalau udah hubungan dengan lingkungan itu tuh banyak banget aspek yang harus diperhatikan. Apalagi kalau dalam dunia arsitek ada namanya green architecture gitu. Makanya tema debat kali ini tuh nggak yang istilahnya semua orang paham, tapi kita juga sedikit demi sedikit mulai mengerti gitu dengan penjelasan masing-masing dari cawapres gitu, terkait nanti ada berkaitan dengan masalah masyarakat adat, kemudian terkait proyek-proyek lingkungan, proyek-proyek istilahnya yang sumber daya alam yang memang potensial di Indonesia apa yang harus dikembangkan gitu. Nah, kita langsung aja ya terkait debat cawapres ataupun debat capres yang keempat ini ataupun debat cawapres yang kedua itu dari kubu nomor urut 1 yaitu Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian kubu nomor 2 adalah si Gibran Rakabuming Raka atau Samsul, karena kan di jaketnya udah dia mendefinisikan sendiri ya Samsul ya, jadi kita nggak masalah kalau misalkan menyebut Gibran itu sebagai Samsul. Kemudian yang ketiga adalah Profesor Mahfud MD itu dari pasangannya Ganjar Pranowo. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa ada harusnya ada 3 segmen, itu 4 segmen, ada visi misi, kemudian ada pendalaman visi misi, itu pertanyaan dari para notulen gitu, kemudian yang ketiga itu adalah sesi tanya jawab masing-masing cawapres, dan yang keempat adalah penutup atau sesi pamungkas dari masing-masing cawapres itu. Tapi kita sebelum mulai itu kita intro terlebih dahulu. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, itu adalah berkaitan dengan visi misi. Ini dimulai dari nomor urut 1 yaitu dari Caimin. Di sini Caimin menjelaskan berkaitan dengan petani adalah penolong negeri. Pemerintah itu masih belum istilahnya memperhatikan dari sisi petani sendiri. Hasil pertanian 10 tahun terakhir telah terjadi jumlah petani gurem itu hampir istilahnya berkaitan kepemilikan lahannya itu yang masih rendah, aset-aset ataupun berkaitan dengan masalah tanah. Dan ini juga di visi misi ini yang yang ingin meniru sepertinya dari apa yang dilakukan Anies, yaitu dengan langsung menyerang pada paslon tertentu, yaitu di sini menjelaskan berkaitan dengan ada capres yang memiliki tanah itu, sedangkan tadi ada yang petani gurem yang masih belum memiliki tanah ataupun yang lainnya. Kemudian di sini berkaitan membahas juga terkait krisis iklim, bencana ekologi, kemudian ini membahas juga terkait etika gitu yang ditekankan, karena di debat sebelumnya itu Pak Anies jujur aja cukup menang gitu berkaitan dengan etika. Dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Ada terkait, tapi etikanya di sini
simpulkan ke etika lingkungan, etika terhadap manusia dan juga alam gitu. Kemudian ada pembangunan nasional harus berpijak pada keadilan, rakyat itu harus diikut sertakan. Kemudian ada pembahasan juga berkaitan reforma agraria terkait distribusi lahan untuk para petani. Nah, di sini menurut aku ya yang keren dari Caimin di sini ini benar-benar berbeda dari debat yang pertama. Karena debat pertama kan mungkin pengalaman pertama juga buat Caimin ya. Maksudnya di sini itu kan Caimin memang sudah terkenal sebagai pendakwah, dan di sini itu aku melihatnya mode pendakwahnya itu lebih kelihatan daripada yang sebelumnya hanya selepat-selepat itu. Di sini tuh benar-benar lebih lepas. Secara awal sih memang belum terlalu lepas, tapi maksudku di sini lebih kelihatan beliau sebagai pendakwah gitu, maksudnya sebagai pemuka agama salah satu ya kan. Caimin kan juga murid dari Gus Dur juga gitu, dan ketua dari PKB yang mana emang basisnya adalah NU ataupun Islam terkait hal itu. Jadi aku suka ngelihat Caimin di penyampaian visi misi ini. Yang kedua adalah dari Samsul ataupun Gibran. Nah, aku nggak tahu kenapa ini menurut aku ya mukanya Mas Gibran ini dari yang debat kedua itu kan banyak yang komentari kantong matanya tebal, karena ya kita tahu lah ya, maksudnya ini juga pengalaman pertama dari Samsul ini atau Mas Gibran, jadi mungkin banyak hal yang harus dia persiapkan. Salah satunya ya menghabiskan waktu begadang mungkin untuk menghafal atau ya mempelajari hal-hal baru gitu. Dan kelihatan banget di debat cawapres yang kemarin itu looks-nya lebih tua daripada umurnya, bener-bener istilahnya apa ya, malah mendekati kayak mirip banget sama Pak Jokowi. Pak Jokowi kan emang udah tua ya, maksudnya kalau untuk Mas Gibran atau Samsul ini tuh kantong matanya lebih tebel, kayak kurang fresh aja, harus butuh healing kayaknya setelah debat semalam, biar nanti di debat selanjutnya mukanya lebih fresh aja itu. Itu yang benar-benar aku lihat pertama kali ya. Nah, tapi kita coba ngelihat dari sisi penyampaian visi misinya. Di sini ada berkaitan dengan harus mensyukuri sumber daya alam Indonesia itu kaya. Kemudian lagi-lagi hilirisasi. Nanti kita bahas ya, ada hilirisasi di sini, ada hilirisasi maritim, hilirisasi digital, kemudian ada berkaitan hilirisasi yang lain-lain. Membuka lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan lain-lain. Green job sebagai peluang kerja, kemudian ada dana desa yang sudah berhasil ya meningkatkan perekonomian di desa-desa. Kemudian ada prinsip National Development Goals ya, di sini sih udah cukup bagus ya terkait visi misinya yang tentunya benar-benar tekankan pada aspek hilirisasinya. Ini yang menjadi bahan obrolan di warga X atau Twitter. Kemudian yang selanjutnya dari cawapres nomor 3 yaitu Pak Mahfud. Di sini aku ada beberapa bahasa yang agak kelewat ya, menyebut terkait Trihita Karana, Tritangtu atau apapun berkaitan, intinya adalah berkaitan dengan Tuhan, manusia dan alam. Jadi semua kebijakan itu harus berprinsip pada yang satu juga, untuk manusianya, untuk alam dan juga untuk Tuhan ya, yang bertanggung jawab terkait pertanggungjawabannya. Perlindungan atas lingkungan hidup, SDA harus dikelola untuk sebesar-besar. Kemudian ada lahan pertanian itu masih sedikit. Subsidi pupuk itu naik, pasti ada masalah. Sedangkan ada investor masuk, industrialisasi makin meningkat. Sebagai ketua M, karena ini andalanya Prof Mahfud karena memang punya pengalaman yang luar biasa ya di seluruh aspek tata negara gitu, eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Dia menyebut dia pernah membuat vonis yaitu terkait pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, penghormatan pada hak-hak. Sedangkan pemerintah itu belum melakukan langkah-langkah untuk menjaga lingkungan kita. Jadi Prof Mahfud itu sudah pernah mengeluarkan putusan berkaitan dengan penjagaan lingkungan itu, intinya terkait lingkungan, tapi dalam pelaksanaannya pemerintah itu masih abai dengan putusan yang sudah pernah dikeluarkan waktu itu Prof Mahfud sebagai ketuanya gitu. Kemudian ini juga menyerang juga jangan seperti food estate yang gagal. Nah, ini kan salah satu program dari Kementerian Pertahanan yang kemudian dilempar ke Kementerian Pertanian atau apa gitu ya, yang untuk istilahnya menyelesaikan karena gagal ya diambil oleh Kemenhan itu. Nah, dalam aspek visi misi ini menurutku nggak ada yang istilahnya kalau Prof Mahfud udah pastilah secara pengalaman itu juga munculan di sini kaya banget. Maksudnya nggak ada yang harus dikomentari lebih lanjut gitu. Semuanya udah bagus, sudah menjelaskan misi-misinya, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya banyak berbicara terkait konsep dan lain. Di sini udah lebih menjelaskan apa aja yang akan disampaikan ataupun apa yang akan dikerjakan gitu, fokus-fokusnya. Ini good job. Cuman yang jadi masalah ini kenapa ya, waktu itu aku suka banget sih debat yang cawapres ya, ibaratnya yang debat kedua itu karena pendukungnya itu lebih bisa kondusif. Nah, yang ini itu pendukungnya berisik banget, bahkan pada saat visi misi baru selesai itu benar-benar kayak mengganggu, benar-benar ngeganggu banget. Tiap paslon itu selesai itu langsung ada teriakan, yel-yelnya panjang banget. Aku suka
ini tanpa mendiskreditkan siapapun, cuman aku suka dari apa ya, semangatnya 03, karena cuman istilahnya kayak apa ya, aku agak lupa penyemangatnya, cuman nggak ada 3 detik gitu, tapi sedangkan ada galian yang kayak panjang banget, itu sangat mengganggu. Jadi menurut aku mungkin dari pasangan tim suksesnya dari paslon nomor 1 dan nomor 2 itu bisa meniru dari 03 dengan ngasih yel-yel atau semangat itu cukup istilahnya kayak cuman 2 atau 3 detik aja, kayak semangat, kayak misalkan Samsul yes gitu aja gitu, maksudnya nggak jangan yang panjangan yel-yel tuh, menurutku bener-bener ngeganggu parah di debat capres kemarin itu. Nah, kita lanjut ke apa ya, yang berikutnya itu adalah pendalaman visi misi ataupun pertanyaan dari panelis. Nah, ini yang pertama adalah kepada Samsul ya, kepada Mas Gibran, yaitu temanya adalah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Pertanyaannya adalah pembangunan rendah karbon itu diperlukan untuk net zero emission tahun 2060. Praktek pembangunan masih berfokus pada ekonomi. Jadi net zero emisi itu ya intinya kan kalau kita melakukan perjalanan apapun itu selalu meninggalkan namanya carbon footprint. Kalau kalian nggak tahu, kalau footprint itu ya dalam artian kalau kita misalkan ngecas HP gitu, ngecas HP itu kan listrik itu dari batu bara itu menghasilkan karbon berapa. Jadi masih banyak karbon yang dibuang ataupun istilahnya carbon footprint yang itu merusak alam gitu secara lingkungan gitu. Nah, makanya di Indonesia ini kan target development goals-nya adalah net zero emission atau 0% emisi karbonnya pada tahun 2060. Sedangkan kok sampai sekarang aja masih ekonomi kita itu masih tidak melihat tujuan dari net zero emisi itu di tahun 2060. Nah, di sini Samsul menjelaskan, yaitu berkaitan jika berbicara masalah karbon maka menyinggung carbon capture and storage. Ini yang sempat disambung di debat kedua ya. Kita harus mendorong transisi pada energi hijau, jangan terus ke fosil ataupun batu bara ya, mungkin salah satunya. Kemudian ada penyebutan terkait bioetanol, biodiesel, B45, B60, meningkatkan nilai ekspor dan produksi sawit di dalam negeri, lebih ramah lingkungan. Kita pengen menggenjot hilirisasi industri tapi wajib untuk menjaga lingkungan, dan juga berkaitan dengan masalah AMDAL itu harus wajib, dan juga analisa terkait lingkungan wajib. Ya, ini buat kalian-kalian yang pakar di bidang lingkungan silahkan bisa mengomentari ini, karena aku nggak terlalu paham berkaitan dengan apa yang disampaikan, apakah itu memang bagus atau memang sebenarnya itu ada yang kurang. Nanti aku kasih rekomendasi buat kalian lah kalau kalian pengen tahu apakah jawaban-jawaban ini bagus atau tidak. Nah, dari Prof. Mahfud, dia sedikit mengkoreksi pertanyaan, tapi sepertinya ini menurutku mah justru Prof. Mahfud yang luput dari pertanyaan, karena Prof. Mahfud mengkoreksi berkaitan dengan tadi ya net zero emission itu kan tahun 2060. Beliau kayak mengkoreksi, mengulangi, kayaknya beliau salah nangkap waktu pertanyaan itu dikiranya adalah untuk 5 tahun, padahal memang sudah disebutkan itu untuk 2060. Di sini Prof. Mahfud terkait hal itu, tapi ya tadi terkait tanggapannya pengelolaan itu belum dilakukan. Dulu saya sudah ada kebijakannya tapi tidak dijalankan, kebijakan insentif dan lain-lain. Nah, gimana Mas Gibran ini akan melakukan itu? Kemudian dari Caimin adalah komitmen pemerintah itu belum serius, target energi baru dan terbarukan itu berkurang, penundaan kenaikan pajak karbon itu juga diundur. Nah, dari sini Samsul menyampaikan adalah pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian ada kerjasama, sudah pernah melakukan kerjasama dengan Uni Emirat Arab dan sudah ada insentif dan bisa mendorong pengusaha untuk investasi. Nah, aku nggak tahu kenapa aku ngelihat dari jawabannya si Mas Gibran itu di sesi ini kayak tidak menjawab cara tanggapan. Jadi kayak sudah ada tanggapan dari Prof. Mahfud dan Caimin, tapi di sini tuh kayak cara dia menjawab tuh kayak out of context itu. Maksudnya jawabannya masih sesuai dalam aspek lingkungan ataupun pertanyaan, tapi bukan menjawab secara langsung dari tanggapan kedua paslon ini. Nah, silahkan nanti kalian aja yang menilai berkaitan dengan itu ya. Nah, selanjutnya adalah untuk Prof. Mahfud adalah sumber daya alam dan energi, yaitu korupsi pertambangan ilegal masih banyak terjadi dan menyebabkan kerusakan. Bagaimana strategi paslon untuk praktek ilegal tersebut? Di sini Pak Prof. Mahfud menjelaskan, persoalan penyelesaian sumber daya alam dan energi harus menyeluruh. Keterbukaan informasi agraria termasuk perhutanan. Informasi sangat tertutup terkait pemilikan lahan, penyelesaian konflik dan lain-lain itu banyak ditutup-tutupi atau masih rahasia, dan istilahnya tidak bisa dong daftarnya harus lengkap, kalau orang tahu baru dikeluarkan satu-satu. Nah, ini nanti aku jelaskan sedikit terkait hal ini. Makanya harus ada keterbukaan informasi untuk data-data, ikut dalam upaya satu peta untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Sedangkan Caimin menanggapi, data ESDM ada 2.500 tambang ilegal. Tambang yang legal aja tidak membawa kesejahteraan, apalagi tambang ilegal ya tentunya. Hilirisasi ugal-ugalan, perkembangan industri hilirisasi tambang tidak sebanding dengan kesejahteraan rakyat. Hilirisasi apa yang akan kita lakukan sementara yang ilegal masih berlanjut. Kalau Mas Samsul bilangnya simpel aja, IUP-nya dicabut. IUP itu izin usaha pertambangan. Simple gitu. Nah, Prof Mahfud menjawab, saya mencatat juga tambang ilegal itu sekitar 2.500 dalam 10 tahun terakhir. 12,5 hektar, beliau menyebutnya selalu 12,5 hektar, mungkin maksudnya ada 12,5 juta hektar kali ya. Terjadi deforestasi hutan, cabut IUP saja, cabut IUP itu banyak mafianya. Sudah utus juga nggak bisa karena backing pemerintah dan pejabat. Nah, aku mau sedikit jelasin terkait apa yang dijelaskan oleh Prof Mahfud berkaitan dengan masalah lahan satu peta dan tidak keterbukaan lahan atau informasi rahasia. Jadi gini, kepemilikan lahan di Indonesia itu belum terdata sepenuhnya. Makanya dimaksud dalam satu peta itu adalah, ini kalau salah nanti dikoreksi ya, intinya pendataan semua kepemilikan lahan di Indonesia ini milik siapa, ini milik siapa. Karena kalau ada sengketa lahan, itu tuh yang disampaikan adalah sering banget ada orang-orang mafia lahan. Aku tahu banget ini berkaitan dengan mafia lahan tuh karena aku kan bekerja juga di bidang ini gitu, dan istilah bersinggungan lah di bidang-bidang terkait pemilikan lahan. Itu sering banget yang namanya ATR BPN ataupun BPN tuh ya istilahnya banyak banget mafia-mafia lahan yang bekerja di sana. Bukan bekerja aja, maksudnya istilahnya terlibat lah ya. Aku nggak mau mendiskreditkan suatu lembaga, istilahnya terlibat di sana yang mana istilah kayak lahan-lahannya akhirnya menjadi sengketa. Dan biasanya ini kalau udah bicaranya lingkup gede, kalau Prof Mahfud ini bicara lingkup gede ya, karena di sana istilahnya ini lahan di siapa itu belum terdata sepenuhnya oleh pemerintah. Nanti baru misalkan udah ada orang yang speak up, udah ketahuan, baru dikeluarin satu-satu. Jadi nggak dibuka floor langsung gitu, jadi keluarnya satu-satu. Jadi terkait hal itu ya, terkait salah satunya berkaitan dengan lahan. Kemudian masalah tambang ilegal. Nah, ini menurut aku kesalahan dari Gibran adalah dia menyebutkan simple, cabut saja IUP-nya, izin usaha pertambangan. Yang namanya ilegal itu nggak mungkin punya izin usaha pertambangan itu. Jadi maksudku beliau Mas Samsul ini salah gitu, salah dalam memberikan tanggapan. Yang namanya ilegal ya dia pasti nggak punya IUP dong. Kalau misalnya punya IUP berarti legal. Nah, di sini Prof Mahfud juga sudah menjelaskan, beliau pun sudah pernah memberikan mandat untuk pencabutan IUP itu untuk yang legal ya. Jadi intinya ada tambang legal, tapi karena mungkin secara pekerjaannya atau pengerjaan tambangnya itu bermasalah atau merugikan masyarakat dan lain-lain, itu sudah pernah divonis bersalah dan untuk dicabut. Nah, untuk mencabutnya saja itu kita tahu ya namanya bisnis gede seperti itu pasti punya backing, nggak mungkin nggak ada. Jangan bilang nggak usah ngobrolin masalah tambang lah, kita ngobrolin masalah perhotelan ataupun apartemen atau apapun yang aku udah pernah terlibat, tahu terkait legalitas bangunan itu, kita udah tahu banget bahwa saya pemilik hotelnya itu ataupun mereka pasti istilahnya punya backingan ataupun istilahnya punya orang dalam di pemerintahan, sehingga pada saat itu kemudian katakanlah ada aparat yang diterjunkan untuk mencabut izinnya itu, untuk menutup lokasinya itu ya ada orang bermain di sana gitu. Entah kemudian dinas orang sananya yang misalkan berpihak pada kebenaran akhirnya dia dipindah, atau misalkan ya istilahnya yang harusnya ngurus si A nih, si A nya ternyata kelihatan integritasnya bagus, tapi karena itu merugikan akhirnya dipindah, sehingga yang ngerjakan si B ya, si B ya yang bisa berkomplotan. Nah, itu tuh bukan hal baru kalau kalian istilahnya bekerja di dunia berkaitan dengan legalitas administrasi di Indonesia itu. Makanya aku paham betul gitu yang disampaikan oleh Prof Mahfud gitu, dan berkaitan bahkan yang istilahnya sudah berizin aja sama Prof Mahfud, kalau misalkan memang itu ada pelanggaran dan tidak bagus untuk masyarakat dan lain-lain, beliau sudah pernah memvonis itu untuk mencabut gitu. Nah, tadi yang berkaitan dengan tambang ilegal ya itu backingannya kuat banget. Nah, ini yang merupakan yang harus benar-benar diterapkan itu ya, sistem rekrutmen untuk tingkatan-tingkatan pemerintah itu yang benar-benar kalau menurut aku itu harus benar-benar diperhatikan gitu, terkait integritas dan lain-lainnya. Kita ngobrol itu mungkin di segmen lain ya, karena itu akan sangat panjang banget terkait pembahasan itu. Baik, lanjut aja kita masuk ke aspek pangan. Untuk Caimin berarti ya, perubahan iklim ekstrim mengancam kualitas pangan, mengancam kualitas gizi pangan. Nah, gimana
istilahnya dari masing-masing paslon nomor urut 1 untuk mengatasi terkait itu. Dari Caimin menjelaskan kita itu belum punya namanya irigasi yang mewadahi. Petani tidak dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Potensi petani dan seluruh produk luar biasa, mulai dari pengadaan lahan yang memadai melalui reforma agraria, petani harus diberi pupuk yang cukup. Potensi pupuk organik, program perlindungan gagal tanam terhadap iklim. Hentikan ketergantungan pangan untuk yang tidak sesuai dengan produksi. Nah, ini ya mulai seru, yaitu karena dari Mas Samsul langsung menyerang Caimin secara bukan secara penyampaian, tapi langsung menyerang, yaitu Caimin ini enak banget ya sambil baca catatan gitu. Jadi memang di sini Caimin ini ketika menjawab itu ya istilah kayak baca catatan sih. Kalau aku juga paham gitu. Maksudnya menurut aku di sini cukup kena gitu, terkait enak banget bahas catatan. Tapi nanti kita bahas terkait itu ya. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Ya, tapi dia menanggapi ya, kita itu harus genjot produksi pupuk. Pupuk harus didekatkan dengan pertanian. Dengan Prof Mahfud, masalahnya itu lahan berkurang, petani berkurang, orang desa tidak mau lagi menjadi petani. Untuk dapat subsidi pupuk itu susah. Dulu di Jawa Tengah, nah ini berarti programnya Pak Ganjar, ada 29 badan usaha milik petani dan itu efektif. Kebijakan hukum apa yang akan diterapkan oleh Caimin? Caimin menanggapi yang disampaikan Mas Samsul itu hanya mengulang dari apa yang dia sampaikan. Nah, ini mulai nih seru nih. Saya akan perdalam ya, antara suplai kita punya potensi, permintaan juga tinggi. Undang-undangnya sebenarnya lengkap, kita tinggal menjalankan. Ini jujur aja sih masih belum serk aku dari mulai tanggapannya Caimin ataupun juga dari tanggapannya Mas Budiman. Maksudnya belum, cara pertanyaan aku masih kurang puas dengan jawaban-jawaban dari masing-masing cawapres ini gitu. Oke, nah kita akan melanjutkan berkaitan dengan pertanyaan untuk pasangan nomor urut 3 Prof Mahfud, yaitu berkaitan masyarakat adat. Kebijakan agraria dan sumber daya alam sering tanpa persetujuan masyarakat adat. Terjadi perampasan lahan masyarakat adat, kriminalisasi dan juga lain-lainnya. Gimana tanggapan dari dan juga kebijakan dari paslon nomor 3? Prof Mahfud menjelaskan berdasarkan rekapitulasi dari Kemenpolhukam, sudah banyak sekali kasus berkaitan dengan tanah adat ini. Ada yang bilang aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan. Justru aparat yang banyak nggak mau gerak. Izin usahanya, IUP-nya itu udah dicabut kok belum dilaksanakan. 1,5 tahun tidak jalan, kita kirim ke sana, orangnya dipindah. Terjadi banyak eksploitasi. Strateginya adalah pertama adalah terkait penertiban birokrasi dan pimpinan yang memberi perintah. Yang pertama adalah dari tanggapan Caimin, saya tambahkan, salah satu upaya kita tidak terjadi konflik itu adalah kita harus punya prinsip untuk melibatkan masyarakat atau yang terlibat. Kemudian dari Samsul, RUU atau Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat itu masih didorong. Sekarang ada Perpres 28 tahun 2023, sudah ada 1,5 juta hektar hutan adat yang diakui, dialog pada masyarakat adat. Dari Prof Mahfud menanggapi, di meja saya itu ada tumbler, bertuliskan no one left behind, yang artinya itu tidak ada orang yang ditinggalkan ya. Yaitu yang akan saya lakukan, itu putusan dari saya. Jadi ini sebenarnya penjelasan aku yang sebelumnya berkaitan dengan masalah lahan ini nyambung ke sini ya, karena ya tadi yang dijelaskan dari Prof Mahfud bahwasanya sudah ada putusan 1,5 tahun, tapi ternyata masih belum ditutup juga tuh. Misalkan ada yang terkait hutan adat yang kemudian dijadikan pertambangan ilegal atau menjadi tambang yang bermasalah, itu sudah diputusin bersalah untuk dicabut IUP-nya, tapi 1,5 tahun nggak bisa, karena itu pejabat yang harusnya mengurusi dipindah gitu, diganti orang lagi. Nanti orang yang baru nggak tahu apa-apa karena dia nggak tahu ada putusan itu. Jadi ya selalu seperti itu gitu. Nggak tahu kenapa ya birokrasi di Indonesia itu, karena memang yang jadi masalah itu ya di birokrasinya itu, orang-orang dalam. Dan ya berarti ya memang sebenarnya ini permasalahannya adalah dalam hal satu integritas dari para pemangku kebijakannya itu. Dan salah satu makanya yang disinggung di sini adalah dari Prof Mahfud, itu adalah berkaitan dengan penertiban birokrasi, dan juga pemimpin itu harus punya pimpinannya, punya integritas yang bisa memberikan perintah gitu. Jadi itu menurut aku jawaban yang sebenarnya sudah tepat, tetapi nanti dipelaksanakan susah banget. Ini nanti aku jelasin lagi entah di akhir video atau di segmen lain ya, berkaitan dengan birokrasi Indonesia itu yang kayaknya udah nggak bakal bisa bener gitu. Oke, kita masuk kepada pertanyaan untuk Caimin. Ini aku agak luput terkait temanya apa, tapi pertanyaan adalah desa adalah area yang cenderung ditinggalkan sehingga menurunkan potensi untuk pembangunan di desa. Nah, Caimin menjelaskan
saya catat dikit, yang penting bukan catatan MK. Ini sedikit menyinggung, karena tadi kan Mas Gibran menyinggung berkaitan dengan Caimin yang lihat catatan, kemudian istilahnya yang Mas Gibran itu nggak mencatat, ya itu kayak gitulah ya. Nah di sini Caimin agak memberikan balasan bahwasanya ya saya catat dikit kok pertanyaannya, yang penting bukan catatan MK, karena ya berkaitan dengan pelanggaran MK. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ya. Nah, tapi jawabannya adalah terkait paradigma pembangunan kita. Pembangunan itu dimulai dari bawah. Kehidupan bermasyarakat sejak kita mengawali Undang-Undang Pembangunan Desa, penerapan dana desa akan terbangun infrastruktur dan menjadi desa mandiri dari desa tertinggal. Tinggal 4 ribuan saja yang masih dalam kategori desa tertinggal. Naikkan dana desa, infrastruktur beres, dan pembangunan naik, maka masyarakat akan tertarik untuk tetap di desa. Nah, tanggapan dari Samsul, nah gitu dong Gus, gak lihat catatan, ya udahlah. Ini sentimen selalu seperti itu ya. Sense of belonging, desa wisata terbangun dari crowdfunding dan lain, itu memberikan salah satu contoh ya dari Mas Samsul. Kemudian dari Prof Mahfud menanggapi, calon presiden kami Pak Ganjar itu punya catatan menarik. Satu, ada program 1000 embung, program desa energi, pengembangan irigasi, desa Panggung Harjo, itu udah sangat maju. Semuanya berjalan dengan baik. Masalahnya, negara terlalu intervensi pada permasalahan administrasi. Nah, Caimin menjawab, desa itu harus lebih punya insentif, minimal 5 miliar itu untuk peningkatan ekonomi desa. Kearifan desa harus tetap dijaga, bahkan menjadi kekuatan daya tarik wisata. Makanya sekarang desa wisata di mana-mana. Jadi, kalau Caimin itu lebih pada aspeknya adalah salah satu programnya adalah menaikkan dana desa menjadi 5 miliar. Menurut aku ini salah satu program yang Pak Jokowi yang aku bilang cukup bagus gitu, dalam artian desa itu diberikan dana desa sehingga tiap desa itu bisa mengembangkan potensi potensi lokalnya lah, mau diarahkan ke pembangunan, mau diarahkan ke menjadi desa wisata atau apapun. Jadi itu yang salah satu yang bagus, dan di sini Caimin ingin meningkatkan menjadi 5 miliar per desa minimal ya. Iya benar ya, 5 miliar gitu udah. Kalau Prof Mahfud, ya ini udah berjalan, udah bagus. Tadi tinggal desa tertinggal kisaran 4 ribuan, nanti dicek aja faktanya. Prof Mahfud menyoroti juga berkaitan, jangan sampai pemerintah itu terlalu intervensi pada masalah administrasi. Ini yang sering terjadi ya, istilahnya desa mau maju, tapi ternyata administrasinya dipersulit gitu. Ya selalu seperti itulah ya kalau kita bicara administrasi Indonesia gitu. Oke, kita nggak ada yang terlalu menarik, selain tadi ya balas-balasan terkait Mas Samsul dan juga Caimin. Pertanyaan berikutnya adalah kepada Mas Samsul, yaitu berkaitan dengan tema agraria. Undang-undang pokok agraria, reforma agraria, penyelesaian konflik, tapi sampai sekarang belum terwujudnya sesuai reforma agraria. Nah ini kalian mungkin bisa searching ya, reforma agraria itu pembahasannya apa aja, karena jujur aku nggak paham terkait apa aja pokok dari reforma agraria ini. Dari Mas Samsul, untuk program ini akan kami kuatkan dan sempurnakan program PTSL, sertifikat retribusi, bukan retribusi ya, distribusi lah intinya, distribusi sertifikat tanah. Kemudian ada One Map Policy, tadi ya terkait One Map Policy itu untuk program satu peta itu. Kuncinya adalah digitalisasi terkait pendataan tanah. Dari Pak Mahfud menjelaskan, bisnis start with kita itu ada 39 juta hektar. Petani kita 17 juta orang, kalau di rata-rata menguasai 0,5 hektar. Reforma agraria itu ada 3, legalisasi, redistribusi, dan satunya aku agak luput jawabannya. Kemudian belum ada satupun sertifikat yang redistribusi, yang ada pembagian sertifikat untuk yang sudah ada bangunan. Jadi nanti kita lihat dulu jawaban dari masing-masing ya. Dan Caimin menanggapi, Samsul itu harus tahu persis. Nggak, kalau Caimin nggak mungkin ngomong Samsul ya, saya Mas Gibran itu harus tahu persis. Redistribusi lahan itu berbeda dengan pembagian sertifikat. Prinsip dasar distribusi tanah itu itu udah tertuang pada konstitusi. Nah di sini menurut aku Caimin keren gitu, maksudnya bisa. Menurutku di sini Caimin benar-benar paham terkait dengan reforma agraria, karena di sini jawabannya benar-benar tepat sasaran untuk membalas dari Mas Gibran itu sendiri. Sedangkan Samsul menjawab, sudah ada MOU dari Mahkamah Agung harusnya dan Kementerian ATR BPN untuk mempercepat redistribusi tanah. Ke depan masalah ini akan cepat terselesaikan. Nah, di sini Mas Gibran, nanti kalian bisa cek di videonya, itu agak gagap gitu dalam menjawab terkait hal ini. Dan ini yang kemudian tidak bisa mengelak dari tanggapannya Caimin gitu, bahwasanya apa yang dia sampaikan itu salah gitu.
terkait redistribusi lahan dengan juga pembagian sertifikat. Ini sama dengan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. Jadi maksudnya gini, program yang istilahnya Pak Jokowi lakukan itu salah satu program yang bagus ya, memang istilahnya orang-orang yang sudah punya rumah belum punya sertifikat dibagikan sertifikat tanah gratis ataupun pendataan sertifikat lah terkait hal itu. Nah, tapi itu berbeda dengan apa yang dibahas dalam reforma agraria. Reforma agraria itu yang dimaksud adalah distribusi lahan. Jadi ada lahan-lahan yang kepemilikan milik negara atau aku nggak paham apakah itu kepemilikan, istilahnya kepemilikan negara itu didistribusikan kepada masyarakat untuk program-program kayak misalkan pertanian atau apa. Jadi lahan kosong didistribusiin sertifikatnya kepada masyarakat. Ini kayak untuk pengelolaannya, bukan istilahnya bagi-bagi sertifikat untuk orang yang sudah punya tanah ataupun sudah punya rumah di situ. Jadi itu yang disoroti oleh Caimin dan Prof. Mahfud yang kemudian tidak bisa dijawab oleh Mas Gibran ataupun Samsul. Kita lanjut, ini mulai pada aspek sesi ketiga harusnya, berarti berkaitan dengan sesi tanya jawab antar masing-masing paslon. Yang pertama adalah Caimin ke Mas Gibran. Ya benar, Mas Caimin ke Mas Gibran. Dari Caimin, Indonesia itu terdiri dari bioregional. Agar tepat sasaran dan tumbuh dengan baik, bagaimana strategi paslon terkait pembangunan bioregional? Buat kalian yang nggak tahu, bioregional itu intinya, aku nggak tahu persisnya seperti apa, tapi yang aku tangkap adalah yang namanya Pulau Jawa itu berbeda dengan Sumatera, Pulau Sumatera berbeda dengan Papua, Papua beda dengan Bali, Bali beda dengan Maluku, ataupun misalnya regional-regional. Dan setiap regional itu punya potensinya masing-masing, sehingga tidak bisa pembangunan itu disamaratakan. Yang misalkan kaum pesisir itu pembangunannya adalah gedung-gedung bertingkat, yang nggak bisa, yang mana nanti terjadi penurunan muka tanah. Ya seperti itulah, intinya pembangunan itu harus melihat dari potensi wilayahnya dan juga istilahnya ancaman-ancaman di tiap wilayah yang berbeda. Dari Mas Samsul menjelaskan, Gus Imin ini kok ngomongin lingkungan tapi itu pakai botol-botol plastik ya. Jadi istilahnya di mejanya Caimin itu ada botol plastik air mineral mungkin ya, dan itu disindir oleh Mas Samsul, katanya ngomongin lingkungan tapi kok masih botolnya plastik ya. Nah ini udah terakhir aja ya aku bahas terkait hal ini banyak banget nih sentimen-sentimen ke Mas Gibran ini, nggak cuman aku doang yang ngerasain tapi seluruh warga yang nonton salah satunya ya. Tentunya bukan pendukung 02 karena pendukung 02 itu emang agak susah untuk dibilangin. Ini dijelaskan adalah pastikan bukan yang mana ya? Nah ini pastikan mencari titik tengah dan keseimbangan, menggenjot produktivitas, AMDAL dan analisa lingkungan, sustainability report, dan juga menggandeng pengusaha lokal dan masyarakat. Jawaban Caimin, pertanyaan dari Gus Imin itu tidak dijawab oleh Mas Gibran. Pertanyaan tidak terjawab. Di undang-undang kita ada potensi bioregional, bla bla bla. Kemudian ada pengembangan berdasarkan wilayah. Dia memberikan contoh, ada Maluku yang tadi pesisir, kemudian ada Papua dan Jawa itu punya potensinya masing-masing. Nah di sini Mas Samsul menjawab, katanya tidak menjawab tapi itu sesuai dengan jawaban saya. Nah ini silahkan penonton aja yang menilai ya, apakah memang pertanyaan jawaban dari Mas Samsul itu menjawab atau enggak. Tapi menurut aku memang dia tidak menjawab, karena yang ditanyakan itu pada aspek bioregionalnya, yang mana di jawabannya Mas Samsul yang pertama itu tidak, itu tuh kayak jawaban netral aja sih, jawaban netral yang benar-benar ya istilahnya kalau untuk pengembangan suatu wilayah ya itu jawabannya, tapi tidak menjurus pada yang ditanyakan, yaitu berkaitan dengan pembangunan bioregional itu gitu, yang mungkin itu memang tidak dikuasai dari Mas Gibran itu sendiri gitu. Nah selanjutnya adalah pertanyaan dari Mas Samsul ke Prof. Mahfud. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Nah ini yang waduh ini pasti ramai banget, dan di sini Prof. Mahfud langsung intinya memberikan sanggahan bahwasanya Mas Gibran itu harus menjelaskan greenflation yang dimaksud itu apa gitu, karena ini kan istilahnya setelah yang debat sebelumnya yang Mas Gibran itu keluarin carbon capture, SGIE ya SGIE yang konteksnya itu tidak dijelaskan, kan akhirnya peraturan debat disampaikan bahwasanya harus dijelaskan maksud dari pertanyaan itu apa, bahwasanya ini juga menggunakan istilah asing ataupun bukan istilah Indonesia, greenflation gitu. Ini mungkin para ahli lingkungan silakan berkomentar apakah kalian udah pernah mendengar terkait istilah ini atau enggak. Intinya ya Prof. Mahfud menjelaskan, tolong dijelaskan sesuai dengan rules-nya, dan Mas Gibran pertamanya nggak mau gitu, dan dia bilang loh Prof itu kan Anda itu kan profesor. Nah ini yang juga menurut aku parah banget, maksudku di sini Mas Gibran benar-benar blunder atau mungkin merendahkan ya ke konteksnya, karena
beliau menyebut bahwasanya Pak Mahfud itu profesor, harusnya tahu greenflation. Kan yang namanya profesor itu punya bidangnya masing-masing ya, istilahnya ada profesor di bidang bangun arsitektur, mungkin profesor di bidang ekonomi, profesor di bidang hukum. Nggak kemudian seorang profesor itu tahu semua gitu terkait aspek ataupun keilmuan gitu lah. Nah, di sini kan greenflation itu kan aspeknya terkait lingkungan. Kok beliau bisa menyampaikan, Anda itu kan profesor, pasti tahu lah. Anda itu profesor, kok nggak tahu terkait hal ini? Ya ini salah satu menurut aku sentimen yang buruk banget untuk Mas Gibran di debat capres ini, karena beliau ya sekali lagi gitu menyatarakan profesor di bidang hukum dengan aspek lingkungan gitu. Dan ya akhirnya karena didesak dari moderator dan juga Prof Mahfud juga mendesak gitu, yang dimaksud apa nih? Akhirnya beliau menjawab bahwasanya greenflation yang dimaksud adalah terkait inflasi hijau. Silakan kalian cek masing-masing di HP kalian apa itu yang maksud inflasi hijau. Nah, di sini Prof Mahfud menjelaskan inflasi hijau terkait ekonomi hijau, ekonomi sirkuler, di recycle bukan dibuang, barang tidak mengganggu ekologi. Nah, aku nggak paham, istilahnya nggak tahu juga apakah istilahnya jawaban dari Prof Mahfud itu sesuai atau enggak, tapi nanti ada beberapa sentimen di X yang menjelaskan berkaitan dengan hal itu. Tapi yang aku tangkap dan aku baca-baca terkait greenflation ataupun inflasi hijau itu adalah kenaikan biaya berkaitan dengan mahalnya tren go green. Jadi yang kita tahu kayak misalkan kita mau kita mau beralih ke green nih. Ini contoh simpelnya aja deh. Plastik Indomaret, plastik minimarket itu kan istilahnya nggak go green kan. Ketika itu mau dirubah menjadi go green, mungkin plastiknya terbuat dari singkong atau apa, itu secara biaya produksi lebih tinggi. Artinya nanti harga dari plastik itu juga lebih besar daripada plastik yang sering kita pakai yang tidak ramah lingkungan itu. Artinya kenaikan harga terjadi dan terjadi inflasi karena tren hijau tren dari go green itu yang akan diterapkan. Nah, intinya fokusnya inflasi hijau itu di situ. Dia tren kita mau beralih ke net zero emisi atau tren hijau, tapi ya cost-nya itu sangat tinggi. Nah, ditakutkan ya terjadi inflasi karena tren itu sendiri gitu. Nah, ini yang mungkin kalian pakar lingkungan harus lebih paham terkait hal ini ya. Nah, di sini nih yang mulai seru banget, pasti akan aku kasih klipnya. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Di sini aku juga awal-awal langsung bingung loh. Diberi kesempatan kok nggak langsung bingung, kok kayak mindik-mindik, kayak mencari sesuatu gitu dengan gestur-gestur seperti ini kan. Itu tiba-tiba beliau menyampaikan, saya mencari jawaban dari pertanyaan atau mencari jawabannya Prof Mahfud di mana gitu. Jadi, waduh, ini kita bahas di akhir aja lah ya. Aku gak benci banget soal kalau nginget yang gimmick ini. Nah, Mas Samsul bilang greenflation itu adalah inflasi hijau. Yang mana contohnya adalah demo rompi kuning di Prancis. Transisi menuju ekonomi hijau itu harus hati-hati. Ya, saya kebetulan pernah menjadi dosen di bidang ilmu politik dan hubungan internasional ya. Itu kalimat pertama yang saya jelaskan pada mahasiswa ya, itu adalah politics is interesting, politics is amusing, tapi politics juga disgusting. Tadi yang dikatakan oleh Bung Sur. Menjijikan ya. Dan buat saya apa yang dilakukan Gibran semalam masuk ke dalam disgusting. Bukan seperti kata teman Mbak Roro di TKN katanya, ini kan politik yang entertaining gitu kan. Buat saya nggak entertaining. Kenapa? Satu ya, Gibran itu sendiri nggak ngerti apa itu greenflation itu sendiri, karena penjelasan dia mengenai orange rompi ya, rompi orange yang rompi kuning di Paris. Apa tuh setiap hari Sabtu mogok di Paris di dekat istana itu ya. Itu kemudian saya juga lihat sendiri dan saya memang nggak bisa lewat situ karena memang dijaga polisi ya. Dan itu bukan gara-gara greenflation, tapi greedflation. Jadi apa dan itu karena pemerintah dianggap itu greedy,
memberikan pajak yang tinggi untuk sebuah bahan bakar yang harus dibeli oleh rakyat dengan harga yang tinggi. Sementara kalau greenflation itu kan bukan yang seperti dijelaskan oleh Gibran, tapi perubahan dari misalnya tumbuh-tumbuhan yang harusnya buat makanan menjadi bahan bakar itu ada. Prof Mahfud membalas dengan akhirnya beliau juga mungkin emosi juga ya diberikan gimmick seperti itu, akhirnya dia juga bidik-bidik seperti ini, tapi nggak serendah Samsul. Beliau menjawab, saya juga cari tuh jawabannya Mas Gibran nggak nyambung gitu. Bapak berbicara, silakan. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Ngarang-ngarang aja. Ini benar-benar kayak kalau kalian pernah kuliah ya, ini tuh vibes-nya benar-benar kayak dosen, kemudian ada mahasiswanya tanya, kemudian udah dijawab dosennya, kemudian tiba-tiba mahasiswa bilang, Pak dosen kayaknya belum jawab pertanyaan, tapi dengan gestur yang merendahkan seperti itu. Jadi kayak dosennya kayak mungkin ngambek, jadi kayak jawab ngawur-ngawur gitu, nggak sesuai konteks. Saya nggak mau jawab karena pertanyaannya sangat receh. Ini pertanyaan bukan untuk ditanyakan. Akademis ditanya gitu-gituan mah receh, itu tidak layak dijawab pertanyaannya. Jadi di sini perlu aku garis bawahi bahwasanya kalau dinarasikan oleh pendukungnya 02 adalah pertanyaan receh kok nggak dijawab, padahal di sini itu Prof Mahfud sudah menjawab di segmen di jawaban sebelumnya kan. Jadi kan pertanyaan dari Mas Gibran dijawab oleh Pak Mahfud. Nah selanjutnya dibalas sama Mas Gibran, Prof Mahfud belum menjawab, makanya Prof Mahfud bilang saya itu sudah menjawab di closing, di akhir di wawancara dia menjawab, dia sudah menjawab, tapi jawaban dia dibilang itu belum menjawab. Nah ini yang silahkan kalian tulis di kolom komentar terkait hal ini. Kalau kalian searching di X, Twitter, entah nggak tahu apakah benar atau enggak, tapi banyak yang bilang bahwasanya jawaban Prof Mahfud itu sudah sesuai, malah justru Gibran yang nggak paham terkait greenflation itu, bahkan berkaitan dengan demo rompi kuning yang ada di Prancis itu katanya bukan greenflation, istilahnya pendekatannya bukan malah ke arah greenflation, tapi ada greenflation atau apa gitu, itu malah justru salah gitu. Jadi Gibran itu justru nggak paham dengan pertanyaan yang dia berikan, ataupun bahkan jawaban dia berkaitan contoh demo rompi kuning itu nggak sesuai dengan pertanyaan ataupun greenflationnya itu. Silahkan kalian simpulkan sendiri terkait hal itu ya. Berikutnya adalah pertanyaan dari Prof Mahfud ke Caimin. Pada tahun 2014 ada pertanyaan Pak Jokowi ke Prabowo, saat ini kita dihadapkan pada bencana ekologis. Penggundulan hutan kita tertinggi di dunia, saat ini situasinya sama dengan tahun 2014. Caimin, yang patut jadi alat ukur adalah bahwa rencana mengurangi deforestasi itu adalah upaya untuk berapa penghijauan kita. Mau meningkatkan ekonomi pangan kita aja malah nggak melibatkan masyarakat setempat, tapi malah merusak lahan dan terjadi deforestasi lahan kita ya. Prof Mahfud, ke depan itu pemerintah perlu melakukan 2 putusan MK yang dulu saya yang baca vonisnya. Yang pertama adalah mengakui aktivis lingkungan sebagai subjek hukum. Yang kedua, agar definisi hutan adat dibetulkan dan dibedakan dengan hutan negara. Caimin, inti dari hasil kemerdekaan kita adalah satu, mengatur sistem dan tata kelola kenegaraan. Yang kedua adalah mengatur dan mengelola aset negara, jasa para masyarakat pengelola dan pemangku adat. Nih keren, aku menurutku tektokan harusnya debatnya itu ya ini gitu, walaupun ini ya istilahnya kalau kita ngelihat mungkin jadi sepi, tapi substansinya dapat semua gitu, berkaitan dengan ada aktivis lingkungan sebagai subjek hukum, kemudian hutan adat itu harus dibedakan dengan hutan milik negara gitu, kemudian tadi dari Prof Caimin juga berkaitan dengan ada masalah deforestasi harus diimbangi dengan tadi penanaman ya. Ini kalau kalian nggak tahu, deforestasi itu intinya adalah penggundulan hutan lah ya, penggundulan hutan untuk diganti misalkan kayak food estate. Food estate itu kan programnya Kemenhan, yang kemudian ada hutan itu dibabat dijadikan sebuah lahan pertanian yang pada akhirnya itu gagal gitu. Nah ini nanti aku sempat jelasin dikit lah ya terkait hal itu nanti di akhir. Kalau nggak lupa ya, kayaknya aku tadi ngomong banyak banget di akhir tapi takutnya lupa. Selanjutnya adalah dari Samsul ke Caimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan, nah ini aku LFP kalau nggak salah ya, apakah kalian pasukan anti nikel atau seperti apa? Jadi Tom Lembong atau siapa itu, istilah berkaitan dengan LFP itu aku nggak paham terkait hal itu, yang mana itu juga lagi-lagi singkatan. Nah di sini memang Caimin nggak
nggak mungkin dia juga nggak tahu kalau ada tim sesnya yang kemudian menyuarakan terkait LFP ini. Sehingga di sini ya semua ada etikanya, semua tergantung pada etika lingkungan, komitmen kita pada keseimbangan antara pembangunan dan alam. Dengan Samsul menjelaskan yang sering ngomongin LFP itu kan tim sesnya, tapi cawapresnya nggak ngerti, yaitu tadi Tom Lembong kalau nggak salah. Caimin bilang, saya setuju SDA harus dimaksimalkan, tapi gara-gara ugal-ugalan banyak kasus di belakangnya yang muncul. Terakhir, yaitu Prof. Mahfud ke Samsul. Pada tanggal 17 Februari, bukan terakhir. Pada tanggal 17 Februari dalam sebuah debat, Prabowo sempat mengatakan, Pak Jokowi tidak akan mengimpor komoditas pangan. Ternyata 4 tahun masih mengimpor dan merugikan banyak petani. Makin banyak mafianya. Samsul menjelaskan, Paman di awal tuh dia memberikan sebuah sentimen yang selanjutnya dijawab, kita sudah swasembada beras 2023 ada El Nino, kuncinya sekarang gimana kita bekerja sama. Ekstensi lahan secara efektif, pupuk kunci meningkatkan produktivitas. Dari Prof. Mahfud menjelaskan, pertanyaannya bukan itu. Dulu Pak Prabowo komentari katanya nggak mau impor. Dengan Gibran menjelaskan katanya food estate gagal. Di Jawa Tengah itu ada yang berhasil. Nah di sini kalau kalian lihat ekspresinya Prof. Mahfud itu dia udah nggak bisa nahan ketawa. Beliau ketawa di jawabannya Mas Gibran. Jadi akan jelaskan sedikit ya berkaitan dengan ini yang aku pahami. Jadi kenapa Prof. Mahfud itu benar-benar menekankan bahwasannya ini adalah pertanyaan yang dulu sempat dilontarkan oleh Pak Jokowi, karena ini pernah terjadi di komentarnya Anies di debat Capres yang ketiga. Dia kan menyoroti berkaitan dengan kepemilikan lahan Prabowo yang habis itu digoreng habis-habisan sama tim sesnya 02, katanya Pak Anies itu nggak punya etika karena menyoroti berkaitan dengan kepemilikan lahan. Padahal pertanyaan itu juga sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di debat Pilpres tahun 2019. Nah ini makanya dari tadi ada Prof. Mahfud, Caimin itu pertanyaannya selalu bilang ini pertanyaan yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi biar nggak di-counter balik sama si tim sesnya 02 berkaitan dengan itu. Nah jawaban Mas Gibran memang tidak menjawab karena pertanyaan Prof. Mahfud adalah, loh komitmennya Pak Prabowo itu katanya nggak mau impor, tapi kok ini masih impor-impor, apakah memang paslon 2 itu masih pengen impor atau enggak? Sebenarnya kan lebih poinnya ke situ ya, tapi beliau lebih membahas berkaitan dengan yang lainnya lah ya terkait jawabannya. Kemudian terkait program food estate, Gibran atau Samsul kan bilang katanya program food estate berhasil kok, yang salah satu di Gunung Mas di Jawa Tengah. Ya emang itu udah panen. Nah ini aku sebenarnya sebelum debat ini aku udah pernah dapat video berkaitan dengan program food estate salah satu di Gunung Mas ini. Jadi program food estate itu kan tadi ya ada hutan, istilah ada lahan, ya hutan sih harusnya hutan, kemudian dibabat, ditanami oleh singkong, dan singkongnya itu gagal panen, nggak berhasil tumbuh di lahan food estate yang udah disediakan. Kemudian programnya itu kan akhirnya istilahnya dilempar ke Kementerian Pertanian atau apa gitu, yang mana akhirnya diganti dari singkong menjadi jagung dan berhasil tumbuh, benar-benar tumbuh. Artinya programnya berhasil apa enggak? Ya enggak. Kenapa? Karena ditanamnya itu bukan di tanahnya, melainkan dalam polybag. Jadi enggak ditanam langsung di tanah food estate-nya itu, ditanam dalam sebuah polybag yang berhasil. Artinya apa? Artinya program food estate ini enggak berhasil ataupun tidak melewati uji kelayakan ataupun mungkin analisa lingkungan. Ini yang tadi kan sempat diobrolin sama Mas Gibran ya, bahwasanya harus ada AMDAL segala macam. Tapi kenyataannya kalau kalian lihat fakta-fakta food estate, itu mereka melakukan pembabatan hutan, melakukan penanaman itu sebelum analisa lingkungannya selesai. Jadi sebenarnya apa? Mereka telah menabrak aturan yang mana itu harusnya dianalisa terlebih dahulu apakah lahan itu cocok atau enggak. Sedangkan mereka udah langsung menanam, akhirnya gagal, dan akhirnya ya tadi ditanam jagung tapi di polybag. Itu kan juga sebuah bukti ataupun wujud kegagalan ataupun kesalahan dari menurut aku dari Kementerian Pertahanan yang memang punya program ini, yang dikasih tanggung jawab untuk program ini. Jadi aku ada videonya, nggak tahu nih bisa aku tampilkan atau enggak di. Pemerintah mencoba menepis kegagalan food estate kebun singkong. Caranya mengganti tanaman singkong yang gagal tumbuh dengan tanaman jagung. Pada Senin, 11 Desember 2023, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengunjungi proyek food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan menunjukkan tanaman jagung sebagai pengganti singkong. Sekilas, hamparan tanaman jagung ini terlihat tumbuh subur di sebagian kecil area lahan food estate yang awalnya dibuka oleh Kementerian Pertahanan tersebut. Tapi, ada sesuatu yang kita semua perlu tahu.
saat kami Greenpeace Indonesia, Walhi Kalteng, LBH Palangkaraya, dan Save Our Borneo datang ke sana pada 2 Desember lalu, kami menemukan bahwa tanaman jagung tersebut ditanam di dalam media polybag, bukan langsung di tanah food estate. Ini menunjukkan bahwa lahan food estate yang sudah dihancurkan hutannya tidak bisa dipakai untuk menanam secara langsung. Walhasil, ketika tanaman singkong Kemenhan gagal, datanglah tanaman jagung Kementan dalam balutan polybag sebagai penyelamat. Kalau cuma menanam jagung di dalam polybag, ya bikin aja food estate di lahan parkir gedung kementerian. Ngapain harus hancurin hutan Indonesia? Klip kali ini, yang intinya program food estate yang disampaikan Mas Gibran itu berhasil di Gunung Mas, Jawa Tengah, itu nyatanya ada gagal. Itu kenapa Prof. Mahfud di sini ketawa. Yang selanjutnya, yang terakhir ada Caimin ke Prof. Mahfud. Konflik agraria semakin banyak, petani makin kurang hak akses lahan. Prof. Mahfud menjelaskan, data tadi sudah saya sampaikan pada sesi visi misi. Pemerintah dulu punya Inspektorat Jenderal Agraria. Kemudian Caimin bahaya lingkungan itu dan ancaman iklim. Kemudian kita harus sama-sama taubat ekologis. Dari Prof. Mahfud yang terakhir adalah saya setuju. Dan kemudian diakhiri dengan sesi ini ya, pamungkas lah ya. Nah, seperti biasa sesi pamungkas nggak terlalu aku catat, walaupun di sini ada yang menarik, ada yang satu dari sesi pamungkasnya Prof. Mahfud, dia menyanyikan salah satu lagu yang istilahnya berkaitan dengan kritik politik gitu, dan ada Caimin yang juga bagus, Mas Samsul seperti biasa lah ya berkaitan hal itu. Nah, kita masuk kepada apa yang ingin aku bahas di debat Cawapres semalam, dan ini ada pembahasan dari aku ya. Nah, kali ini kita bahas sedikit berkaitan dengan sentimen-sentimen yang terjadi di internet pasca debat Cawapres kemarin itu. Yang pertama, sudah merilis terkait sentimen di masing-masing paslon berkaitan dengan debat semalam itu, yang mana sentimen negatif itu tertinggi ada di Gibran sekitar 60%, sedangkan sentimen positifnya itu tertinggi di Caimin yaitu di 80% kalau nggak salah. Prof. Mahfud itu 79%. Mungkin karena Prof. Mahfud sedikit terpancing ya juga oleh Mas Gibran, karena emang ngeselin banget yang di debat Cawapres kemarin. Jadi ini yang aku mau sampaikan bahwasanya kalau kalian perhatikan hampir semua tanggapan dari Mas Gibran ataupun Samsul itu selalu diawali dengan opini, entah itu menyampaikan Caimin baca catatan, atau Caimin pakai botol plastik, atau Prof. Mahfud dengan gimmick Prof. Mahfud tidak menjawab. Itu semua tanggapannya selalu diawali dengan hal-hal seperti itu, yang mana itu menghabiskan 10-20 detik waktu yang harusnya beliau gunakan untuk menanggapi ataupun menjawab pertanyaan. Jadi menurut aku ini adalah salah satu strategi dari timnya mereka, yang mana karena Gibran ini agak lemah dalam tema ini gitu. Jadi semuanya, enggak sih sebenarnya, dari semua tema dia paling lemah ya. Bahkan di debat sebelumnya selalu seperti ini. Jadi dia menghabiskan semua waktunya terlebih dahulu, sehingga waktu jawabnya dia itu jadi berkurang. Nah, ini yang menurut aku akhirnya kita nggak dapat banyak substansi ataupun program-program yang sebenarnya 02 itu pengen gitu, karena waktu jawabnya dihabisin dengan seperti itu. Yang ini juga kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo sebelumnya. Prabowo kan menyampaikan istilahnya waktunya terlalu sedikit gitu untuk menjelaskan. Nah, sedangkan ini yang sudah waktunya sedikit, beliau gunakan untuk gimmick-gimmick gitu. Akhirnya membuat jawabannya makin sedikit lagi secara waktunya. Ini yang menurut aku sangat kurang dalam aspek debat Cawapres itu dari sisi 02. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan adab ya. Ini sentimennya jelek banget, beberapa trending ada songong, complete, kemudian trending nama Gibran di X, tapi ternyata pas kucek semuanya adalah berkaitan dengan sentimen negatif. Karena ya tadi, satu, penyetaraan gelar profesor untuk Prof. Mahfud, itu kan Prof. Mahfud harusnya di profesor di bidang hukum ya, tapi dia menyetarakan dengan istilah di bidang lingkungan, yang mana itu nggak sesuai. Yang kedua adalah gimmick nindik nyari jawaban, yang ternyata banyak orang beranggapan jawaban Prof. Mahfud itu sudah tepat, tapi malah justru Gibran yang ngasih pertanyaan greenflation itu dia nggak paham terkait greenflation itu apa. Makanya itu juga sentimennya jelek banget. Dan menurut aku itu juga pada saat scene itu aku juga kayak aku bukan pendukung 02, dan aku merasa malu sendiri gitu ngelihat 02 ngelakuin itu, dan itu sentimennya benar-benar jelek banget. Bahkan istilahnya ya
di Twitter tuh benar-benar sejelek itu terkait sentimen yang diberikan kepada Mas Gibran ya terkait hal itu. Jadi menurutku debat Capres kemarin, sama satu lagi, itu setelah Caimin mendapatkan sentilan dari Mas Gibran, kok Caimin baca catatan, justru itu kesalahan. Karena apa? Karena menurut aku Caimin lebih perform, lebih luas setelah dia tidak terpaku catatan. Bener di aspek visi misi dan pertanyaan pertama, Caimin tuh kesan kaku banget gitu baca catatan, tapi malah justru disindir. Habis itu malah dia justru lepas gitu, karena mungkin yang awal-awal mungkin dia kurang pede takutnya salah penyampaian atau blunder gitu, makanya dia kayak fokus ke catatan. Tapi ternyata malah itu justru bikin aku ngelihatnya dia kaku gitu, tapi ternyata setelah dia lepas dari catatan itu lebih keren. Aku suka dengan gaya penyampaian dari Caimin di debat Capres, dan itu juga diakuin oleh pendukungnya. Akhirnya selamat Caimin mendapatkan Videotron ya yang dijanjikan oleh pendukungnya. Kalau Prof Mahfud seperti biasa, beliau kaya banget akan pengalaman, kita dengerinnya itu ya to the point gitu, sesuai dengan fakta lapangannya. Dia kalau paslon lain baru bilang kita harus menertibkan ini, cabut saja IUP-nya, tapi Prof Mahfud udah bisa menjelaskan. Ya di lapangannya nggak semudah itu, di lapangannya banyak sekali terkait birokrasi yang menghalangi itu. Ini tadi yang sedikit janjikan ya, menurut aku praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu udah nggak bakal bisa dihilangkan di Indonesia ya. Karena apa? Gini, banyak banget kasus orang di pemerintahan, katakan dinas di sebuah dinas Allah ya, sebenarnya dinas yang paling gampang mungkin dinas terkait bangunan lah ya. Kalau misalkan ada orang jujur, itu biasanya nanti disingkirkan, dipindah, nanti diganti lagi. Karena apa? Karena setiap orang itu punya kepentingan. Orang jujur dipindahkan, nanti masuk orang yang istilahnya bisa memihak, dan itu ya bukan rahasia umum. Bahkan aku ya istilahnya udah tahu, aku udah melihat semuanya di depan mata aku udah ngelihat praktek-praktek seperti itu udah nggak bisa hilang. Makanya ya salah satu kunci untuk bisa mengatasi ini ya kita pilih aja presiden yang punya integritas terkait penyelesaian, ataupun yang punya integritas kuat untuk tidak melakukan praktek KKN ini gitu. Dan itu yang sebenarnya awalnya aku lihat di Pak Jokowi di hampir 8 tahun kepemimpinannya itu, beliau tidak pernah terindikasi melakukan praktek salah satunya korupsi. Tapi kalau misalkan terkait Mas Bobi yang jadi wali kota di Medan, kemudian Hakim MK adalah paman dari Gibran ataupun menantu atau seperti apalah ya, intinya ya itu salah satu mungkin bentuk nepotisme yang sebenarnya nggak yang buruk-buruk banget, karena kan juga itu mendorong program juga di Solo. Tapi kan nepotisme itu tetap akhirnya berdampak ke daerah lain. Solonya meningkat, daerah lainnya enggak. Itu namanya salah satu program, menurut aku nepotisme yang cukup bagus, dalam artian dari Mas Gibrannya itu tidak melakukan korupsi, yang mana itu bagus, bisa mendorong peningkatan di kotanya itu. Karena kan biasanya nepotisme itu selalu berujung pada korupsi ya, salah satunya karena orang dalam ya. Tapi yang aku lihat dari Mas Gibran, dia tidak melakukan itu, tapi justru mengembangkan atau pembangunan di Solo. Tapi ya jeleknya karena akhirnya semuanya tersentris pada Solo, karena ya BUMN mana yang mau menolak Solo gitu, sedangkan yang menjabat di Solo itu adalah anak dari orang nomor 1 di Indonesia, yaitu di presidennya kayak gitu. Jadi itu kekurangan nepotisme ya, ataupun KKN. Dan ya tadi program KKN itu udah nggak benar-benar bisa dihilangkan, mau dicabut istilahnya kayak misalkan kepala-kepala dinasnya nanti yang menggantikan, nanti nggak disupport bawahannya atau seperti apa, itu udah susah banget. Makanya ya salah satu caranya adalah ya tadi, puncak tertinggi ini yang harus dijaga terkait integritasnya. Dan ya silakan kalian simpulkan gimana tanggapan kalian terkait debat Capres semalam. Kesimpulan aku, debat Capres semalam itu memperlihatkan semakin jelas bahwasanya ya mana yang punya komitmen, punya visi misi, mana yang hanya bermain dengan gimmick. Kemudian di debat Capres kemarin, pemenangnya menurut aku tetap, walaupun Caimin sangat perform di debat kemarin, tapi secara pengalaman, secara pembahasan, Prof Mahfud lebih bisa nyampe secara pembahasan. Makanya aku lebih suka Prof Mahfud dari aspek-aspeknya. Beliau juga kaya banget akan pengalaman. Kayaknya Prof Mahfud mau didebatkan dengan siapa aja, dia pasti akan menang menurut aku, karena pengalamannya itu yang nggak bisa dikalahkan oleh pasangan-pasangan yang lain. Mungkin yang kedua adalah Caimin. Menurutku Caimin udah perform banget dan itu udah keren banget.
yang terakhir adalah Mas Gibran gitu. Yang menurut aku di sini banyak banget gimmick, memakan banyak waktu untuk gimmick sehingga jawabannya bahkan beberapa jawaban itu tidak sesuai dengan pertanyaannya. Jadi mungkin itu silahkan kalian tulis di kolom komentar kalau misalnya ada salah-salah. Silahkan gunakan HP kalian tanggal 14 Februari 2024 dan kita masih akan ada satu debat lagi kalau nggak salah tanggal 4 Februari itu ada debat terakhir yang mana akan dipasangkan paslon masing-masing, yaitu nomor 1 ada Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, paslon nomor 2 adalah Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, dan paslon nomor 3 yaitu Ganjar Pranowo berkait dengan Profesor Mahfud MD. Dan kita akan menyaksikan debat terakhir nanti ya Februari, dan kita juga akan bikin segmen ini. Sampai ketemu di video berikutnya, Bang di Snapchat. Bye.